Jadi kalau untuk ikan kepe-kepe atau yang biasanya disebut butterfly fish, itu kan kalau misalnya dilihat dari warnanya aja, dia merupakan ikan-ikan yang berwarna cerah kan. Nah, ikan-ikan yang berwarna cerah itu merupakan salah satu jenis ikan yang biasanya tinggal di daerah terumbu karang. Dan ikan kepe-kepe ini kenapa disebut sebagai juga ikan butterfly fish atau yang menyerupai kupu-kupu karena emang bentuknya kan dia pipih tuh, Ya. bentuknya pipih terus tipis, nah itu menyerupai sayap dari kupu-kupu itu sendiri. Nah deskripsinya mungkin gitu. Nah dari segi ukuran dia memang lebih kecil, dia tidak terlalu besar ukurannya, maksimal paling 6,5 incian aja ikan kepi-kepi ini. Jadi kalau misalnya kita mendalami tentang ikan gitu ya, bisa nih kelihatan kalau misalnya ikannya berwarna-warni, coraknya bagus, kemungkinan besar dia itu tinggalnya di daerah terumbu karang. Oh, Itu. Kalau fakta unik sendiri untuk ikan kepe-kepe, jadi kalau misalnya kita melihat dari bentuk luaran atau tubuhnya ikan kepe-kepe, kalau kita amati lebih jeli, dia itu mempunyai bintik hitam. Ada bintik hitam di bagian belakang, di bagian siripnya agak ke belakang sedikit kalau nggak salah. Nah itu biasanya digunakan untuk mengelabuhi mangsanya. Nah oh, itu salah satunya itu. Terus kemudian ikan kepe-kepe ini juga mempunyai corak, kan dia ada coraknya, ada yang berpola ya. ya Nah betul. pola coraknya ini ketika dia masa juvenil atau masa Yuana atau masa remajanya akan berbeda dengan pola ketika nanti dia dewasa. Oh, Jadi kan kalau misalnya ikan itu kan ada tahapannya. Sama kayak kita remaja, dewasa gitu kan. ya Nah, betul. dia ini pas masa remaja pola garis-garisnya itu berbeda. Pola garis-garisnya berbeda. Terus nanti pas tua juga polanya berbeda lagi. Nah, itu cara membedakan mana yang remaja, mana yang dewasa. Itu. Satu lagi juga, ikan kepe-kepe ini merupakan salah satu jenis ikan yang monogami. Oh, monogami. Jadi, dia ini akan menemukan pasangannya ketika dewasa dan nanti akan hidup selamanya dengan pasangan itu, nggak ganti-ganti lagi. Oh, Untuk ikan kepi-kepi sendiri, baik jantan maupun betina, sebenarnya dia monomorfik atau satu bentuk. Jadi bentuknya sama. Jadi baik jantan maupun betina itu nggak ada bedanya gitu bentuknya. Hanya saja bisa dibedakan dari ukurannya. Biasanya yang jantan itu mempunyai ukuran yang lebih besar daripada betina. Kalau dia agak lebih besar, berarti dia jantan. Kalau misalnya bentuknya sama nih, ya. kita lihat ukurannya. Kalau ukurannya agak lebih besar, berarti dia jantan. Kan dia sepasang, kemana-mana bersama. Ya. Kalau udah jantan dan betina, otomatis kan dia udah sudah dewasa. Nah, cara membedakan kedewasaan mana yang jantan, mana yang betina, kita tinggal lihat ukurannya. Mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Yang lebih kecil betina, yang lebih besar jantan. Oke. Di ini kita yang pertama bicara terkait dengan habitat aslinya dulu ya. Ya betul. Kalau yang di laut, ikan kepe-kepe ini karena dia mempunyai habitat atau ekosistem di sekitar terumbu karang, jadi makanannya pun juga ada di sekitar terumbu karang itu. Biasanya dia juga makan kayak cacing-cacingan, terus kemudian sejenis krustasea, udang-udangan yang ukurannya kecil tentunya ya, bukan udang-udangan yang ukuran besar, yang sesuai dengan bentuk mulutnya. Terus makan invertebrata kecil, kayak ikan-ikan kecil juga bisa. Nah, ada juga spesies yang dia itu makan polip dari terumbu karang ataupun anemon laut. Gitu. Jadi kan dari ikan kepe-kepe ini ada beberapa spesies nih. Nggak semua spesies
makanannya sama, tapi secara umum makanya tadi kayak cacing-cacingan, terus kemudian kelompok krustasea atau udang-udangan, terus ada juga dari invertebrata kecil. Nah, tapi ada juga yang makan kayak anemon laut, terus kemudian ada yang makan koral juga, polipnya tapi. KP-KP ini termasuk jenis ikan yang bisa bertahan 3 sampai 5 ataupun sampai 10 tahun. Oh gitu. Jadi dia kan akan bereproduksi, terus kemudian punya life siklus hidup kan. Nanti remajanya, terus kemudian menjadi dewasa, terus kemudian bertelur, begitu lagi. Nah, sekitar 3 sampai 10-an. Ada juga yang bilang 3 sampai 5 tahun. Bisa jadi tergantung spesiesnya. Karena spesies dari ikan kepe-kepe ini kan nggak cuma satu ya, ada beberapa. Sebenarnya ikan kepe-kepe ini tersebar luas di dunia. Dia ada mulai dari Samudra Pasifik, Samudra Hindia, sama Samudra Atlantik. Nah, kalau di Indonesia sendiri, sebenarnya kita bisa menemukan asal kita tahu di mana ikan kepe-kepe ini hidup. Nah, karena kehidupan ikan kepe-kepe ini habitatnya ada di terumbu karang, jadi kalau misalnya kita bisa menemukan terumbu karang, dan terumbu karang itu dalam kondisi yang sehat, insya Allah kita bisa menemukan ikan kepe-kepe itu. Di Bunaken ada Taman Nasional Bunaken. Terus biasanya kalau misal kita lihat di Taman Nasional Kepulauan Seribu, harusnya juga ada sih kalau yang di daerah terumbu karangnya. Karena yang penting tuh kalau misalnya kita pengen ketemu ikan kepe-kepe, kita tahu habitatnya di mana. Gitu. Dan untuk tingkat kesulitannya, ikan kepe-kepe cenderung mudah untuk ditemukan kalau misalnya kita tahu di mana kita harus mencari.